Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran 34 ayat yang ke-22. Perikopnya berjudul tentang dua loh batur yang baru. Renungan pagi ini saya beri judul Ritme Kehidupan. Mari kita membuka Alkitab kita. Hari Raya 7 Minggu, perayaan hasil pertama panen gandum harus kau adakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Saudara, Keluaran 34 ayat 22 menunjukkan dua dari tiga hari raya ziarah yang Allah perintahkan untuk terus dirayakan oleh bangsa Israel, yaitu hari raya 7 Minggu dan hari raya pengumpulan hasil. Secara keseluruhan, bangsa Israel merayakan tiga perayaan besar, yaitu Pesah, Shavuot, dan Sukkot, yang pada masa kini kita mengenalnya sebagai Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk terus memelihara perayaan-perayaan ziarah ini sebagai pengingat akan karya pemeliharaan Allah dalam sejarah hidup mereka. Perayaan-perayaan ini juga menjadi identitas rohani yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang lainnya. Selain itu, Allah membentuk ritme kehidupan rohani umatnya melalui perayaan-perayaan tersebut. Sebagian dari hari raya itu berkaitan dengan siklus panen. Namun lebih dari sekedar peristiwa pertanian, Allah mengajarkan bahwa makna rohani yang dalam juga ada terdapat di dalamnya. Bahwa setiap awal dan setiap akhir dari kehidupan harus selalu diingat dan diserahkan kepada Tuhan. Dengan demikian, umat dilatih untuk terus mengingat Allah dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Melalui peristiwa-peristiwa besar, budaya, ritme alam, Allah membentuk bangsa Israel agar memiliki pola hidup religius dan spiritual yang senantiasa terhubung dengan Dia. Hal ini penting karena manusia yang kurang memiliki perhatian dan kesetiaan cenderung untuk mudah melupakan hal-hal penting di dalam kehidupannya. Karena itu Allah mengajarkan ritme kehidupan yang dilakukan secara teratur dan berulang sebagai cara untuk melawan kecenderungan manusia yang mudah lupa akan Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara sendiri? Apakah aktivitas rohani saudara sering tergeser oleh kesibukan lainnya? Saudara, kita hidup di era modern yang tergila-gila untuk melipat gandakan aktivitas dalam satu waktu. Mungkin untuk beberapa keadaan hal itu menunjukkan efisiensi yang baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya akan ada hal-hal yang terabaikan. Dan sayangnya seringkali hal rohanilah yang dikorbankan. Oleh sebab itu, saat teduh, doa malam, berpuasa, mengikuti ibadah, membaca Alkitab, mengikuti pendalaman Alkitab, serta hidup dalam komunitas orang percaya, merupakan langkah-langkah penting untuk menjaga diri tetap terhubung dengan sumber kehidupan dalam setiap musim kehidupan saudara. Saudara, mari mengawasi ritme kehidupan saudara. Jangan-jangan saat ini telah banyak hal yang menyebabkan saudara melupakan kebiasaan rohani yang baik yang dulu rutin saudara lakukan. Manusia mudah melupakan sesuatu apabila ada hal baru lain yang dirasa lebih menarik bagi hatinya. Mari kita terus tekun dan setia menjalani siklus kehidupan rohani yang sehat, agar kita tidak mudah mengalami amnesia rohani, yaitu lupa akan Tuhan di tengah kesibukan kehidupan kita. Saudara, mari kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk satu ayat ini Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa Allah menggunakan ritme alam untuk mengingatkan kami memiliki pola kehidupan yang sehat. Bapa, tolong kami diingatkan kembali kalau kami sudah melupakan dan meninggalkan pola kebiasaan rohani kami yang baik Tuhan. Ajak kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, dorong kami kembali Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami terlibat kembali dalam ritme kehidupan yang sehat. Berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu, pendalaman Alkitab dan beribadah Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semua Tuhan.
Bapa, kami percaya Tuhan, Kau mendengar doa kami Tuhan. Kami merindukan Tuhan, apa dalam kehidupan kami semakin baik lagi di depan, terutama di tahun 2026 ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih, selamat melanjutkan hari ini. Kiranya kasih Allah Tritunggal menolong kita untuk terus mengingat ritme kehidupan rohani yang sehat. Tuhan Yesus memberkati.